Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fonologi. Secara bahasa, fonologi diambil dari bahasa Yunani, fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak akan lepas dari aktivitas bunyi bahasa. Baik dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti kita melakukan aktivitas bunyi bahasa sebagai alat komunikasi dengan sesama kita, sesama manusia. Nah, di makalah ini telah disebutkan pengertian-pengertian atau definisi fonologi menurut para ahli. Bisa dibaca sendiri. Di sini saya hanya menyimpulkan dari pengertian-pengertian para ahli, disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, baik dari proses terbentuknya ataupun perubahannya. Nah, kajian fonologi itu sendiri itu ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah kajian dari fonologi yang mempelajari tata bunyi tanpa kaitannya dengan pembeda makna. Sedangkan fonemik yaitu cabang dari fonologi yang mempelajari tata bunyi dengan berkaitan dengan pembeda makna. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi fonem. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fonem. Apa itu fonem? Menurut Abdul Khair, fonem adalah bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna dua satuan bahasa. Pendapat lain mengatakan bahwa fonem adalah kesatuan yang terkecil yang terjadi dari bunyi ujaran yang dapat membedakan makna. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil yang bersifat fungsional. Maksudnya fungsional adalah fonem berfungsi sebagai pembeda makna. Nah, sedangkan identifikasi adalah upaya pemberian tanda atau tanda pada golongan pada suatu golongan dengan membedakan komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari sini kita dapat pahami bahwa identifikasi fonem adalah upaya atau proses untuk mengetahui bunyi tersebut termasuk fonem atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Caranya dilakukan dengan mencari sebuah satuan bahasa yang mengandung bunyi lalu membandingkannya dengan bahasa yang lain. Maksudnya di sini tuh mencari kata yang hampir sama. Misalnya kata tajam dan kata talam. Di sini bunyinya hampir sama dan memiliki 5 huruf. Sama-sama 5 huruf, bunyinya sama, tajam dan talam, tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, perbedaannya itu ada pada huruf J dan L. Nah, huruf J dan L ini merupakan fonem karena sebagai pembeda makna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh identifikasi fenom. Dalam sebuah kata, tajam dan talam disebut sebagai pasangan minimal. Maka untuk bisa membuktikan sebuah bunyi itu fenom, kita harus mencari pasangan minimalnya. Dalam bahasa Arab ada fenom, tak dan tok. Contoh pasangan minimalnya adalah fataro yang berarti yang hangat-hangat kuku, dan fatiro yang artinya yang menciptakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi suatu fenom dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua satuan bahasa yang memiliki kemiripan bunyi dan tentunya makna yang terkandung tidak sama. Contoh, kata doroba dan daroba memiliki kemiripan yang hampir sama dan jumlah bunyinya 3 bunyi. Yang membedakan antara doroba dan daroba terletak pada kata dot dan dal.
Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fonem. Dalam proses penentuan apakah bunyi itu termasuk fonem atau tidak, terlebih dahulu kita harus mengklasifikasikan fonem. Hal ini perlu agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, karena setiap bunyi itu yang diidentifikasi hendaknya yang sejenis. Dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah fonem segmental dan yang kedua adalah fonem suprasegmental. Dan menurut Kri Dalaksana, yang dimaksud dengan fonem segmental adalah vokal dan konsonan dalam fonologi. Vokal itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Dan konsonan itu biasanya diklasifikasikan pada 3 patokan. Yang pertama yaitu posisi pita suara, dan yang kedua posisi artikulasi, dan yang ketiga adalah cara artikulasi. Dan yang dimaksud dengan suprasegmental adalah jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata yang lain. Sementara yang dimaksud dengan segmen adalah suatu bahasa yang diabstraksikan dari suatu kontinuum wicara atau teks. Misalnya fon atau fonem sebagai satuan bunyi, morf atau morfem sebagai satuan gramatikal. Ya, cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakala selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi fonem. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa kriteria klasifikasi fonem itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fonem segmental dan yang kedua yaitu fonem suprasegmental. Yang pertama, fonem segmental terdiri atas vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Contoh seperti vokal A pada kata bapak dan vokal I pada piring. Nah, selanjutnya yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Contohnya konsonan B, bunyi B pada kata bapak. Contohnya bunyi B pada kata bab. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental merupakan fonem yang bukan berupa bunyi, tetapi merupakan aspek tambahan pada bunyi, meliputi tekanan, panjang pendeknya bunyi, dan nada. Contohnya ada kalimat dia membeli buku. Nah, dengan tekanan pada kata dia membeli buku, maka berarti yang membeli buku itu dia bukan orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua itu dia membeli buku, pada tekanan dia membeli buku, dengan tekanan pada kata membeli, berarti dia bukan orang yang menjual buku, seperti itu. Cukup dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di makalah masing-masing yang sudah dibagikan di grup. Terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.